Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat pagi dan selamat datang kembali di siaran podcast KPU Tabalong. Untuk teman pemilih yang baru bergabung, bisa dicek dan ditonton siaran podcast KPU Tabalong yang pertama dan kedua, supaya tidak tertinggal mengenai perbincangan dan pembahasan kita seputar syarat menjadi pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, hari ini Ayu ingin memperkenalkan bintang tamu kita yang bapaknya nampaknya sudah tidak sabar lagi untuk berbagi ilmu dan pengetahuan bersama kita. Jadi kita sambut Bapak Ardiansyah selaku Ketua KPU Tabalong. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ayu, Alhamdulillah baik Mbak Ayu. Alhamdulillah. Gimana Pak, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke. Jadi Pak, hari ini Ayu panggilnya Pak Ardi aja ya Pak, biar kita lebih akrab. Bisa Mbak Ayu. Oke. Jadi Pak Ardi, kita hari ini ingin membahas atau memperbincangkan seputar demokrasi dan pemilu. Jadi demokrasi dan pemilu ini kan Pak, dari SD kita juga sudah belajar nih Pak, dari SD, SMP sampai SMA, bahkan di perguruan tinggi juga ada. Betul. Seputar demokrasi dan pemilu ini. Jadi untuk yang pertama dulu kita akan membicarakan tentang demokrasi nih Pak. Sebenarnya demokrasi itu apa sih, dan sejarah singkatnya kalau boleh tahu seperti apa Pak? Baik Mbak Ayu. Jadi demokrasi itu Mbak Ayu berasal dari kata demokratia, di mana demokratia itu terdiri dari dua kata. Nah, yang pertama itu demokratia tadi terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos ini maknanya adalah rakyat, kemudian kratos ini adalah kekuasaan atau kedaulatan. Jadi kalau kita satukan antara demos dan kratos, ini adalah rakyat berkuasa atau rakyat berdaulat. Atau bisa juga kita balik menjadi kedaulatan rakyat yang lebih gampang untuk dipahami. Ini terkait dengan makna demokrasi secara harfiah. Kemudian demokrasi secara istilah. Nah, demokrasi secara istilah ini adalah bentuk pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat merubah kehidupan mereka. Nah, ini makna demokrasi secara istilah. Artinya seluruh warga negara, baik negara Indonesia ataupun negara-negara lain yang sesuai dengan demokrasinya yang mereka pakai. Nah, ini mempunyai hak yang sama. Nah, untuk salah satunya ya memilih pemimpinnya. Nah, karena dengan pemimpin nanti, nah tentunya kan ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin. Nah, tentunya ini akan berpengaruh secara tidak langsung ataupun langsung nanti terhadap kehidupan mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah demokrasi. Kemudian demokrasi ini luas sebenarnya Mbak Ayu. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi ini dimaknai bermacam-macam. Nah, sesuai dengan kepribadian suatu bangsa. Nah, jadi misalnya negara Eropa memaknai demokrasi itu sebagai demokrasi liberal, misalnya. Kemudian Indonesia ini memaknai demokrasi, ini demokrasi Pancasila. Nah, ini seperti contoh. Dan juga negara-negara lain. Nah, kemudian mengenai sejarah demokrasi. Nah, sejarah demokrasi ini asal muasal atau embrionya itu dimulai pada abad ke-4 sampai ke-6 sebelum Masehi. Nah, ini masa-masa awal munculnya atau tumbuhnya embrio demokrasi yang kita jalankan sekarang. Nah, jadi di mana pada saat pelaksanaan implementasi pertama, nah ini dilaksanakan di Yunani kuno, di negara Yunani kuno ya. Nah, tepatnya itu di negara Athena. Nah, pada pelaksanaan pertama ini seluruh warga negara itu dikumpulkan dalam satu tempat Mbak Ayu. Nah, berkumpul dalam satu tempat di negara Athena tadi, di ibu kota Athena tadi. Kemudian di sana mereka memilih suatu kebijakan
ataupun keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Dan pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh warga negara itu sendiri. Nah, ini embrio sejarah demokrasi yang ada di dunia. Akan tetapi kita di Indonesia kan tidak mungkin ya. Nah, dikumpulkan misalnya dalam satu tempat, kemudian mengambil sebuah keputusan ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan keberlangsungan negara misalnya. Itu kan tidak mungkin ya. Karena selain negara kita sangat luas, kemudian jumlah penduduknya pun sangat banyak. Nah, sehingga tidak memungkinkan itu. Nah, ini terkait dengan sejarah demokrasi secara singkat, Mbak Ayu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri Pak, sekarang ini demokrasinya menurut Bapak seperti apa nih Pak? Jadi kalau demokrasi di Indonesia, nah ini embrio pertama itu terjadi pada tahun 1945. Nah, di masa kemerdekaan ya, setelah Pak, kemerdekaan negara Republik Indonesia, di mana penyusun perumus kemerdekaan itu menetapkan presiden kita Soekarno sebagai presiden pertama. Nah, presiden pertama, kemudian juga menyusun kabinet dan sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh tim perumus dan tim menyusun. Nah, kemudian pada saat itu disepakati. Nah, demokrasi pertama yang negara Indonesia laksanakan itu adalah demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Nah, ini demokrasi yang kita gunakan. Di mana karena tidak ada pemilihan, nah keidentitasan daripada demokrasi liberal ini di mana kekuatan legislatif itu lebih dominan ketimbang kekuatan eksekutif. Artinya parlemen lebih ngontrol daripada presiden. Nah, kekuatannya lebih besar daripada kekuatan presiden. Ini demokrasi liberal yang ada di Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena melihat dari penerapan demokrasi liberal ini dirasa kurang cocok. Nah, karena memang beberapa kali sering terjadi perombakan kabinet yang terjadi pada masa itu, sehingga bergantilah demokrasi kita menjadi demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini keciri khasannya ini adalah kekuatan eksekutif lebih kuat ketimbang legislatif. Nah, artinya peran presiden terbalik yang liberal tadi. Dari yang liberal, betul Mbak Ayu. Nah, jadi terbalik. Kemudian ini pada saat zaman Presiden Soekarno. Nah, berganti presiden, menjadi Presiden Soeharto. Demokrasi kita berubah lagi. Nah, jadi berubah lagi menjadi demokrasi Pancasila era Orde Baru. Nah, jadi demokrasi Pancasila ini adalah sarana kedaulatan rakyat juga, melakukan pemilihan akan tetapi pemilihannya ini tidak secara langsung. Artinya hanya memilih partai politik, kemudian partai politik menentukan eksekutif, kemudian menentukan legislatif juga, melalui perwakilan. Nah, ini proses demokrasi yang terjadi pada era Orde Baru. Kemudian seiring dengan waktu kembali bergantinya Presiden Soeharto, nah ini demokrasi kita berubah kembali, menjadi demokrasi Pancasila era reformasi. Nah, di mana keciri khasannya ini melalui pemilu maupun pemilihan ini secara langsung. Artinya masyarakat tidak memilih partai politiknya saja, akan tetapi memilih partai politik dan calon-calonnya. Langsung. Ada kandidat namanya. Sehingga inilah yang membedakan antara demokrasi Pancasila era Orde Baru dan era reformasi. Akan tetapi sama substansinya, Mbak Ayu. Pijakan demokrasi Pancasila era Orde Baru maupun era reformasi ini sama mengacu pada Pancasila itu sendiri, yaitu pada sila keempat. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya melalui rakyat, musyawarah, kemudian diwakilkan. Nah, jadi ada 3 komponen daripada demokrasi yang
nilai-nilai demokrasi Pancasila itu sendiri. Oke, jadi tadi teman pemilih kita di Indonesia sendiri udah melalui 4 ya Pak ya masanya itu waktu itu. Betul, Mbak. Ada demokrasi liberal, terus ada demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Seiring berganti dengan pemimpin ya Pak ya, menyesuaikan. Jadi masa demokrasinya tuh berbeda-beda gitu. Betul, Mbak Ayu. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih Pak si demokrasinya ya, tokoh utama kita. Lanjut setelah ini kita membicarakan sahabat dekatnya nih Pak, si pemilu. Oke. Sama nih seperti demokrasi tadi Pak, kalau pemilu sendiri itu apa sih sebenarnya Pak, dan fungsinya apa? Apalagi untuk kalangan muda ya Pak, milenial nih, kaum yang masih berjiwa muda, yang 17 tahun, 18 sampai 20, yang baru lah istilahnya Pak, yang baru tahu pemilu itu apa sih sebenarnya. Kira-kira boleh diberitahu ke teman pemilih Pak? Ya, baik Mbak Ayu. Jadi terkait dengan pemilu, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya demokrasi itu adalah rakyat berkuasa atau kedaulatan rakyat. Atau demokrasi yang kita gunakan pada saat ini adalah demokrasi era reformasi. Nah, di mana kalau yang lebih mudahnya untuk dicerna masyarakat, demokrasi pada masa era reformasi ini adalah kekuasaan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Implementasi atau wadah untuk daripada pelaksanaan demokrasi ini ya adalah pemilu. Nah, jadi demokrasi adalah sesuatu yang ingin dicapai, sarananya adalah pemilu. Okay. Kemudian pemilu itu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu adalah sarana kedaulatan rakyat. Nah, ini kan sama ya tadi. Iya. Nah, sarana kedaulatan rakyat, bagian daripada proses demokrasi kan. Nah, untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan atau kota. Nah, secara luber, jujur, dan adil. Nah, ini terkait dengan makna demokrasi. Makna pemilu, makna pemilu. Jadi kalau kita kaitkan dengan demokrasi, nah ini satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian fungsi pemilu ya, iya. Fungsi pemilu. Nah, fungsi pemilu itu yang pasti itu jelas adalah satu sarana kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, realisasi daripada sebuah demokrasi. Nah, daripada kekuasaan rakyat. Karena seperti saya sampaikan dari awal tadi, nah, demokrasi kita kan demokrasi Pancasila ya. Nah, pada salah satunya itu mengacu pada sila keempat. Nah, melalui perwakilan kan, musyawarah dan perwakilan. Rakyat, musyawarah, perwakilan. Nah, ini adalah satu sarana kedaulatan rakyat itu sendiri. Yang kedua, dalam rangka perwujudan implementasi hak politik warga negara. Nah, ini dilindungi. Nah, misalnya kita untuk memilih, salah satunya tadi kan seperti pemilu. Nah, daripada 5 pemilihan tadi, presiden, kemudian DPD, kemudian DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, kemudian yang ketiga, Mbak Ayu, fungsinya itu adalah ini memilih eksekutif dan legislatif. Nah, dalam pemilu eksekutifnya adalah presiden dan wakil presiden. Legislatifnya adalah DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, ini yang fungsi pemilu yang ketiga. Yang kemudian fungsi yang keempat ini adalah proses peralihan kepemimpinan. Nah, secara sah menurut undang-undang. Nah, ini yang sangat penting. Nah, karena di Indonesia kita menganut adalah menggunakan berdasarkan undang-undang yang kita pakai, maka yang secara sah terkait dengan pergantian pemimpin itu ya melalui proses pemilu. Jadi tidak sah misalnya kudeta misalnya, nah itu tidak sah.
Nah, jadi kita diatur sedemikian rupa itu melalui proses pemilu dan itu diakui siapapun yang terpilih. Nah, ini secara undang-undang diakui sebagai pemimpin kita. Sah ya Pak ya? Sah. Kemudian yang kelima, ini terkait dengan eksistensi keberlangsungan pembangunan Bayu. Nah, ini sangat penting secara nasional. Karena dengan pemimpin, dengan kita memilih pemimpin, di struktur ketatanegaraan kita, misalnya eksekutif dan legislatif yang mempunyai peran penting memang dalam rangka mengatur bangsa dan negara ini, agar lebih maju dan lebih baik dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Nah, memang sangat penting. Nah, karena dengan adanya pergantian pemimpin, terpilihnya pemimpin, maka secara legalitas dia mempunyai wewenang. Nah, untuk membuat kebijakan-kebijakan pembangunan. Nah, karena undang-undang kita mengatur seperti itu, sehingga ini sangat penting. Nah, fungsi kelima. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Ayu, fungsi dari pemilu itu sendiri. Oke, jadi teman pemilih tadi Pak Hardi sudah menyampaikan fungsinya ya Pak, pemilu itu apa saja. Dan penting nih buat teman pemilih nanti ketika sudah punya hak pilihnya, jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya ya Pak ya. Betul. Karena itu nanti akan demi keberlangsungan bangsa dan negara kita ke depannya. Betul Mbak Ayu, sangat betul. Nah, tadi sudah dua-duanya nih Pak kita bicarakan, demokrasinya udah, terus pemilunya juga sudah. Jadi kalau Ayu boleh tanya nih Pak, korelasi hubungan antara si demokrasi dan pemilu ini seperti apa sih Pak? Apa sama kayak Romeo dan Juliet nih Pak yang tidak bisa terpisahkan gitu? Ya, betul Mbak Ayu. Jadi bisa kita ibaratkan seperti Romeo dan Juliet. Karena memang demokrasi dan pemilu itu satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Demokrasi berdiri sendiri tanpa pemilu tidak bisa Mbak Ayu. Misalnya dengan kedaulatan rakyat tidak ada fasilitas yang di sarananya, maka tidak bisa. Begitu juga pemilu, ini merupakan pelaksanaan dari demokrasi itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan juga, misalnya pemilu tanpa demokrasi juga ini yang tidak bisa ya. Nah, kurang bagus lah seperti itu. Jadi memang demokrasi dan pemilu ini satu kesatuan yang memang tidak dipisahkan, yang saling memang memerlukan. Nah, dalam rangka ya eksistensi tadi. Nah, ini kan outputnya. Nah, eksistensi, kemajuan dan kemakmuran bangsa dalam suatu negara. Tujuan akhirnya kan seperti itu daripada proses demokrasi dan pemilu itu. Karena nanti pada akhirnya masyarakat juga Pak ya yang merasakan dampaknya itu semua gitu. Betul, seperti saya sampaikan tadi, sebagaimana sila keempat. Nah, karena saya sampaikan dari awal tadi, di Indonesia kan tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat. Saking banyaknya orangnya Pak ya. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan melalui rakyatlah kemudian musyawarah. Musyawarah ini karena memang tidak bisa dilaksanakan berkumpul dalam satu tempat, maka dibentuklah yang namanya dilaksanakan dalam bentuk pemilu. Nah, artinya melalui suara kita secara memenuhi syarat. Nah, ini menyalurkan melalui suara. Ini bagian daripada musyawarah sebenarnya. Nah, disampaikan melalui pemilu ataupun pemilihan. Siapa sih wakil yang akan kita pilih? Nah, misalnya terpilih presiden dan wakil presiden DPR RI. Nah, melalui mereka inilah nanti orang yang dianggap kita terbaik, terpilih secara legalitas hukum, nah ini akan mengatur negara. Kebijakan politik di semua bidang, bidang ekonomi misalnya, bidang hubungan antar negara, misalnya perdagangan kan, misalkan diatur hubungan bilateral, kemudian kesejahteraan masyarakat misalnya. Nah, ini diatur oleh mereka perwakilan kita, sehingga ini suatu kewajiban untuk kita. Memilih pemimpin itu harus menggunakan hak pilih kita. Agar dalam rangka eksistensi pemerintah dan pembangunan serta kemajuan bangsa ini. Oke, tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan dengan begitu rinci dan mudah dimengerti ya untuk teman pemilih. Jadi sudah tentang demokrasi tadi udah
jelaskan sama Pak Ardi, terus juga tentang pemilu. Oke, jadi semoga teman pemilih yang menyaksikan gitu bisa, oh seperti ini ternyata pemilu itu, dan oh kayaknya aku memang harus menggunakan hak pilih aku nanti ketika masa pemilihan ya Pak ya. Betul, Mbak Ayu. Oke, jadi mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ke teman pemilih Pak yang menyaksikan, mungkin closing statement dari Bapak, silahkan. Terima kasih, Mbak Ayu. Hai teman-teman pemilih, realitas kehidupan kita adalah refleksi dari jiwa dan pikiran kita. Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada teman-teman pemilih semua, gunakan hak pilih teman-teman semua pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Karena suara teman-teman pemilih semua menentukan nasib keberlangsungan bangsa negara tercinta kita ini. I love you demokrasi, I love you pemilu, I love you NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, tadi teman pemilih Pak Ardi sudah memberikan closing statementnya. Jangan lupa ya Pak ya, nanti Betul. tanggal 14 Februari 2024 Betul. kita harus menggunakan hak pilih kita. Oke, terima kasih banyak Bapak hari ini atas waktunya. Sama-sama Mbak Ayu. Oke, untuk teman-teman pemilih, Ayu mau mengingatkan jangan lupa untuk follow media sosialnya KPU Tabalong supaya tidak ketinggalan update berita dan informasi seputar pemilu dan pemilihan. Di Instagram kita ada kpu.kabupaten Tabalong, terus ada Facebooknya juga di KPU Tabalong, Twitter kita ada @tabalongkpu, dan di website kita ada tabalong.kpu.go.id, atau bisa di kolom deskripsi itu ada di sana, boleh tinggal diklik langsung. Jadi untuk teman-teman pemilih yang ingin datang langsung pun ke kantor KPU Tabalong, monggo dipersilahkan. Kalau mau mendapatkan informasi seputar kepemiluan, kami persilahkan, pintu kami selalu terbuka lebar ya Pak ya. Betul, untuk betul. teman-teman pemilih yang mau datang berkunjung. Oke, terakhir dari Ayu, terima kasih kepada teman pemilih yang telah menyaksikan siaran podcast KPU Tabalong hari ini. Sampai jumpa di siaran podcast KPU Tabalong berikutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama Mbak Ayu.